Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Ulfidani Prayogo akan menjelaskan materi dari psikologi perkembangan anak dan remaja berkebutuhan khusus tentang hal hambatan kognitif yang dialami oleh anak dan remaja berkebutuhan khusus. Materi yang pertama yaitu ada definisi anak berkebutuhan khusus. Mungkin hal ini juga sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, tapi di sini saya juga coba untuk menyampaikan kembali. Jadi, anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, dan atau emosional dibanding dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Seperti yang kita ketahui, ada yang namanya SLB atau sekolah luar biasa. Jadi SLB sendiri itu ada beberapa kategori ya, ada SLBA untuk tunanetra, ada SLBB untuk tunarungu dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada hambatan kognitif dari anak dan remaja berkebutuhan khusus. Yang pertama ada keterampilan dasar. Anak berkebutuhan khusus biasanya memiliki gangguan dalam proses mempelajari nama, warna, atau huruf. Tidak memiliki pemahaman yang kuat hubungan antara huruf dengan suara. Buruk pada tugas yang berhubungan dengan bunyi. Memiliki masalah dan mengingat fakta dasar matematika. Yang kedua ada menulis. Nah, dalam hal menulis, anak-anak ini membuat membalikan huruf yang diulang-ulang, sering melakukan kesalahan dalam ejaan, termasuk penghilangan konsonan, kesalahan urutan suku kata, misalnya mambi untuk mandi, menulis lambat atau dengan susah payah, dan yang terakhir membuat pembalikan nomor, seperti angka 5 dengan 2, 8 dengan 3, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada bahasa lisan. Anak-anak ini memiliki kesulitan menemukan kata yang tepat, mengingat urutan verbal, misalnya nomor telepon, arah, bulan, dan tahun, dan memiliki kosakata yang terbatas. Selanjutnya ada membaca. Nah, anak-anak ini memiliki kekurangan dalam jumlah pembendaharaan kata dibandingkan anak seusianya. Membaca dengan suara keras, kurang lancar, atau terbata-bata. Memiliki masalah yang berkelanjutan atau terus-menerus untuk mendeskripsikan sesuatu, tidak mengerti apa yang dibaca, pemahaman membaca bermasalah karena masalah pemahaman uraian kata, sering membalik-balikan kata, kemampuan membaca tidak sesuai dengan kecerdasan yang tampak dan kosakata yang dimilikinya, sering mengganti kata-kata yang mirip secara visual, misalnya ini untuk itu, penggunaan kata ini untuk itu. Lambat tingkat membacanya dibandingkan anak lain seusianya. Kata-kata yang terpecah ketika membaca, menambahkan kata saat membaca, terus bergantung pada jari menunjuk saat membaca, dan terus bergerak bibirnya untuk membaca. Yang selanjutnya ada perilaku. Nah, anak-anak ini tidak suka membaca atau menghindarinya, memiliki masalah perilaku waktu selama atau sebelum kegiatan membaca dengan membaca signifikan, menolak untuk melakukan pekerjaan rumah yang membutuhkan bacaan, tampaknya hanya melihat gambar-gambar di buku cerita dan mengabaikan teks. Lalu bagaimana cara menanganinya? Nah, guru biasanya melakukan penilaian agar guru mengetahui sampai mana siswa dalam memahami pembelajaran. Nah, tujuan itu agar guru bisa membuat program pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. Model pembelajaran yang diberikan tentunya untuk membantu anak yang berkebutuhan khusus berinteraksi dengan lingkungan. Mengapa? Karena gangguan utama anak berkebutuhan khusus ada dalam perilaku non-adaptif. Tidak hanya itu, perilaku anak kadang juga ada yang agresif. Kondisi-kondisi seperti ini harus diatasi lebih dulu dengan mengondisikan lingkungan sekitar. Jika di lingkungan mereka sudah nyaman, maka mereka akan bisa fokus ke pendidikan. Melihat sedikit pembahasan mengenai proses perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus, dapat disimpulkan bahwa peran guru dan orang tua di sini begitu penting dan dibutuhkan. Dukungan lingkungan juga menjadi penunjang memaksimalkan potensi anak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.